Perkenalkan, nama saya Erdin Eko Nur Cahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam 7 menit ke depan saya akan menceritakan sebuah kisah dari buku yang berjudul Nabi Aja Bercanda, karangan Dwi Bagus MB, yaitu Canda Rasulullah. Pada suatu hari, seorang nenek mendatangi Rasulullah SAW dengan sedikit tergesa-gesa. Setelah berdiri di hadapan Rasul yang mulia itu, si nenek berkata, "Wahai Rasulullah, tolong doakan saya agar bisa masuk surga bersamamu." Mendengar permintaan si nenek, wajah Rasulullah tampak serius. Si nenek menanti jawabannya. Lalu Rasulullah berkata, "Aduh, sayang sekali, di surga tidak ada nenek-nenek." Belum selesai Rasulullah menyelesaikan kalimatnya, nenek itu sudah keburu menangis terseduh-seduh. Hatinya sedih dan kecewa. Dia balik badan lalu pergi meninggalkan Rasulullah. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, Rasulullah lalu memanggilnya. Nek, tunggu sebentar." Nenek itu berhenti. Dia masih sesenggukan. Rasulullah mendekatinya dan tersenyum. "Kenapa nenek menangis? Nenek tidak akan masuk surga dalam keadaan tua seperti ini, kecuali telah Allah mudahkan kembali. Apakah nenek tidak pernah mendengar firman Allah? Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi, begitu Nek." Tiba-tiba wajah nenek itu sumringah. Dia tersenyum senang dan meninggalkan Rasulullah tanpa salam. Rasulullah tersenyum melihat tingkah orang tua itu. Demikianlah terkadang reaksi seseorang muncul dengan spontan terhadap suatu keterangan, padahal keterangan itu belum tuntas dia dengarkan. Rasulullah tentu saja tidak bermaksud menyakiti hati nenek itu, karena beliau diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Beliau mungkin hanya menahan sedikit kalimatnya dengan maksud bergurau, tapi emosi nenek itu lebih cepat bekerja daripada akal sehatnya. Kabar gembira yang seharusnya dia dengar tertahan karena reaksinya yang spontan. Emosinya berkata bahwa sia-sia sudah semua amal ibadahnya selama hidup di dunia, karena dia tidak akan bisa masuk surga. Mungkin dia juga menyesali umurnya yang sudah tua. Jadi dia merasa tidak bisa bermimpi bisa bersama Rasulullah, karena masuk surga saja tidak. Lihatlah betapa Rasulullah, manusia agung itu, masih sempat bergurau meskipun pekerjaan di pundaknya sangatlah berat dan banyak. Tapi ciri khas gurauannya tetap berada dalam frame kenabian, yakni beliau boleh membuat orang tersenyum atau bercanda, tapi tidak boleh berbohong. Satu hal yang sangat sulit dilakukan di zaman kita sekarang ini. Kalau Rasulullah berkata bahwa
Di surga tidak ada nenek-nenek. Yang dimaksud bukanlah nenek yang sedang beliau hadapi. Si nenek merasa putus harapan karena pintu surga tertutup untuknya. Dia tidak mempunyai imajinasi lain tentang dirinya selain kenyataannya saat itu yang sudah tua. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbohong. Beliau menyatakan apa yang sebenarnya pernah disampaikannya kepada umatnya. Hanya saja mungkin si nenek tadi lupa bahwa penduduk surga semuanya muda dan tidak pernah mengalami ketuaan. Itulah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya Erdin Cahyono mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.